Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para perindu majlis ilmu, para perindu akan kejumpaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang fadailu syahri Ramadan, tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan kepadanya adalah Al-Qur'anul Karim. Diturunkan kepadanya adalah Al-Qur'anul Karim. Hudan, yang mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Al-Quran yang kita miliki, yang berupa mushaf Al-Quran, hudan, itu adalah petunjuk linnasi, bagi manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelas yang begitu terang benderang, minal huda, dari kebaikan, dari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, wal furqan, dan Al-Quranul Karim adalah furqan, adalah pembeda yang memisahkan antara hak dan batil. Inilah Al-Quranul Karim. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulannya Al-Quran. Maka sudah sepatutnya kita bagaimana ingat Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kurangi nonton TV kita, kurangi kesibukan kita yang lainnya. Ayo kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena di sini unzila, diturunkan fihi Al-Quran, di dalamnya adalah Al-Quran, ke langit dunia. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berangsur-angsur kepada baginda Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak
untuk membuka Al-Quranul Karim. Ini amaliyah kita. Wa fi hadza dalilun afdaliyah. Dari Al-Quran, ayat di atas itu adalah sebuah dalil keutamaan bulan ini ala baqiyati syuhuri, daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wasiyadatihi alaiha, dan mulianya bulan Ramadan ini alaiha, daripada bulan-bulan yang lainnya. Wa min fadailih, sebagian dari keutamaan bulan Ramadan, annahu, sesungguhnya di bulan Ramadan, tuftahu, dibuka, fihi, di dalam bulan Ramadan, abwabul jannati, pintu-pintu surga. Jadi di bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga, dibuka oleh Allah. Wa dughlaqu, dan dikunci, fihi, di dalam bulan Ramadan, abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati, ketika datang bulan Ramadan, futihat, dibuka, abwabul jannati, pintu-pintu surga. Ketika datang bulan Ramadan ini, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidat, dan dibelenggu siapa asyayatin, syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dari riwayat li Muslimin terhadap Imam Muslim, wasulsilat, dan dirantai, bahasanya bukan wasuffidat tapi wasulsilat, dirantai siapa asyayatin, syaitan. Asyuddat bil aghlali wassadadil, maksudnya bagaimana? Dirantai bil aghlali, dengan berbagai macam rantai, wassadasil, bil aghlali, ini tangannya dirantai ke lehernya, wasadalil, dan dirantai kedua kakinya. Jadi sudah tidak bisa kemana-mana syaitan. Ketika bulan Ramadan tidak bisa mengganggu manusia, makanya waktunya kita tidak ada gangguan, kita hanya syahwat saja yang mengganggu kita. Syaitan sudah dirantai, tidak bisa mengganggu kita, waktunya kita mengejar rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, karena bulan Ramadan hanya 30 hari, 1 tahun sekali. 1 hari sudah terlewat, dan sekarang sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Sudah tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Maka ayo sisa yang tinggal sedikit lagi ini, ayo kita maksimalkan ibadah kita. Pegang itu Al-Quran, baca itu Al-Quran semampu kita. Mampu baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang mampu baca kitab, baca kitabnya. Yang mampu zikir, ya zikir kepada Allah. Mampunya salawat, salawat kepada Allah, karena pintu kebaikan banyak. Yang mampu bersedekah, sedekah. Wa an Ibni Mas'udin, diceritakan dari sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi, diceritakan dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah, qala, bersabda, idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, ketika ada awal malam min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi awal malam bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibuka itu pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga ketika datang awal pertama bulan Ramadan, malam hari itu langsung dibuka semuanya oleh Allah. Walam yughlaq minha babun wahidun, sungguh tidak dikunci dari pintu-pintu surga, 1 pintu saja. Tidak ada yang dikunci oleh Allah.
Dibuka kapan? Asyhara kullah, 1 bulan penuh. Ketika bulan Ramadan dibuka semuanya. Ini kesempatan kita semuanya untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci itu pintu-pintu neraka, dikunci pintu neraka. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Maka sungguh keterlaluan kalau seandainya di bulan Ramadan ini masih berlumur dengan kemaksiatan, masih berzina, naudzubillah, masih mabuk, masih judi. Kapan lagi kita akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bulan Ramadan kita sia-siakan. Tidak. Bulan Ramadan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Falam yuftah minha babun asyhara kullah. Sesungguhnya tidaklah dibuka itu pintu-pintu neraka, 1 pintu saja, tidak ada yang dibuka. Asyhara kullah, selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini tidak ada yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghullat utatul jin, dan juga dibelenggu godaan-godaan syaitan semuanya, godaannya jin dibelenggu semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nada munadin, dan memanggil munadin, malaikat minas samai, dari langit, kullal lailatin, setiap malam. Malaikat yang berada di langit, karena mereka bersemayam di langit, setiap malam mereka mengundang kita ila infijari subahi, sampai keluarnya waktu subuh. Jadi pada waktu maghrib terus diundang terus kita sampai masuknya waktu subuh. Bagaimana mereka mengundang kita? Ya baghiyal khair yammim, ya baghiyal khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan ini, yammim, sempurnakanlah. Ayo yang sholat, teruskan sholatnya. Yang baca Al-Quran, teruskan bacaan Al-Qurannya. Yang bersedekah, teruskan niat sedekahmu. Yang ingin mengeluarkan zakat, keluarkan cepat zakatmu. Ini malaikat menyeru kita semuanya, memberikan semangat kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan. Ya baghiyal khair yammim, orang-orang yang rindu akan kebaikan, yang sudah punya niat dahulu sebelum bulan Ramadan, aku nanti bulan Ramadan niat akan berbuat kebaikan seperti ini, akan menghatamkan Al-Quran baik di waktu sholat ataupun di luar waktu sholat. Yammim, wujudkan cita-citamu itu, tunaikan niatmu itu, tunaikan niatmu itu sebaik-baiknya. Ingin bersedekah, sedekah, keluarkan sedekahnya. Oh, aku ingin bersolawat di bulan Ramadan, ayo ambil tasbihmu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 hari 300 kali kah? Beberapa menit coba hanya beberapa menit, 1 hari 300 kali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wa abshir, dan terimalah kebahagiaan. Yang rindu kebaikan di bulan Ramadan, kata malaikat, wa abshir bidkhulil jannati, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Bergembiralah kalian semuanya yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Maksudnya, karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bergembira wahai hamba-hamba Allah dimanapun berada, yang melakukan kebaikan, yang ada niat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala kalian. Allah akan memandang kalian dengan rahmatnya Allah. Wa ya baghiya syair aqsir wa absir,
Hai orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan, hai orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan, absir, berhentilah engkau. Berhentilah engkau, jangan diteruskan. Sebelum bulan Ramadan sudah punya rencana, oh, aku ingin nyuri, aku ingin ngerampok, berhenti. Jangan diteruskan, oh, aku ingin mabuk di malam bulan Ramadan, berhentilah. Wabsir, takutlah kepada siksa neraka, waspadalah engkau. Buka kedua matamu, buka mata hatimu. Ini bulan Ramadan, ini bulan mulia. Jangan melihat memandang aurat, jangan melihat film-film yang naudzubillah, yang merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadar, wahai orang-orang yang menginginkan kemaksiatan di bulan Ramadan ini, tenangkan hatimu, hentikanlah niatmu, jangan kau teruskan. Kalau kau teruskan, takutnya engkau akan celaka, takutnya engkau akan terus menerus di dalam kubang kemaksiatan sampai ajal menjemputmu. Engkau belum menjadi hamba Allah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita menjadi hamba Allah kalau seandainya wafat kita belum bertobat kepada Allah, belum memohon ampun, belum berhenti dari kemaksiatan kita. Takut kita. Hal min mustaghfirin, karena naghfirullah, tidaklah orang yang meminta ampun kepada aku, naghfirullah, kecuali aku akan memberikan ampun kepadanya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni dia. Hai orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil sebelum bulan Ramadan, pernah membunuh, naudzubillah, pernah merampok, pernah mencuri, seandainya pernah molimo, membunuh, berzina, naudzubillah, mabuk, mencuri, merampok, berjudi, dosa-dosa besar. Apa? Ayo kita dengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian yang memohon ampun kepada aku, naghfirullah, kecuali aku akan mengampuni kalian. Waktunya sekarang, berhenti dari zinanya, berhenti dari mabuknya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita fi ana'is samai, penuh di langit sana, sampai ke langit penuh, fi zabatil bahri, sampai penuh di luasnya lautan, maka Allah ampunannya jauh lebih luas lagi. Allah ampunannya jauh lebih besar lagi. Jangan khawatir. Walaupun dosa kita menggunung, mohon ampun di bulan Ramadan, yakinlah Allah akan mengampuni kita. Walaupun dosa kita sundul langit, seandainya sudah pernah kita melakukan dosa apapun, membunuh 100 orang, membunuh 1000 orang, naudzubillah, sundul langit dosa kita, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah di bulan Ramadan ini, Allah akan mengampunimu. Hari tadi Allah akan mengampunimu, dan Allah akan mengangkat derajatmu, dan Allah akan mewafatkanmu dalam keadaan tidak memiliki dosa. Allah akan mengambilmu dalam keadaan dosa-dosamu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ini iblis kecewanya besar ini. Sudah merayu dia untuk membunuh, merayu dia untuk mabuk, melakukan dosa-dosa besar, tapi tiba di bulan Ramadan, ternyata orang ini memohon ampun kepada Allah. Tiba di bulan Ramadan, matanya terbelalak, hatinya terbelalak. Ini bulan Ramadan, Allah menyeru kepada aku, siapa yang mohon ampun kepada diriku, Allah akan mengampuniku. Aku ingin masuk di dalam ampunannya Allah. Coba, aku ingin masuk di dalam ampunannya Allah. Jangan berputus asa. Kalau sudah ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita itu memenuhi dunia, Allah lebih besar ampunannya. Allah akan mengampuni dosa kita semuanya itu. Jangan kita minder, sudah istighfar saja. Waduh, saya kan
zina, tiap malam mabuk, tiap malam sudah berjudi, saya pernah membunuh. Apa mungkin Allah ngampuni aku? Allah akan ngampunimu, jangan khawatir. Allah akan mengangkat derajatmu. Aku dahulu tidak pernah solat, aku dahulu tidak pernah puasa Ramadan, apakah Allah ngampuni aku? Allah ampuni dirimu. Aku dahulu pernah mencuri, aku dahulu pernah makan riba, apakah Allah akan mengampuni aku? Allah mengampunimu. Sudah istighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah di bulan Ramadan ini. Karena Allah sangat rahmat, karena Allah sangat ghafar, Allah sangat mengampun, dan Allah sangat menginginkan hamba-hambanya semuanya memohon ampun kepada Allah. Allah sangat ingin kita memohon ampun, ditunggu oleh Allah. Hal min mustaghfirin, ayo hamba-hambaku mohon ampunlah kalian kepadaku. Ini seruan dari Allah. Allah rindu ucapan dari lisan kita, ucapan dari hati kita untuk beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan ini. Allah rindu kita mengucapkan astaghfirullah, 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 memohon ampun kepadanya. Allah tunggu ucapan kita itu, Allah tunggu. Setelah kita mengucapkan istighfar kepada Allah, waktunya sekarang, wahai hambaku, aku mengampunimu, aku ampuni dirimu. Hal min taibin natubu alaihi, tidaklah seseorang yang bertaubat kepada aku, kata Allah, tidaklah seseorang yang bertaubat kepada aku, natubu alaihi, kecuali aku akan menerima taubatnya. Waktunya bulan Ramadan kita untuk bertaubatan nasuha. Ya Allah, hentikan aku dari mabuk, dihentikan oleh Allah di bulan Ramadan, insyaallah. Yakin kita. Ya Allah, hentikan aku dari zina di bulan Ramadan, Allah akan menghentikan kita dari zina. Dan seterusnya, setelah bulan Ramadan kita akan berhenti dari zina. Karena ini janji Allah. Hal min taibin natubu alaihi, kecuali Allah akan menerimanya. Hal min da'in nastajibulah, siapapun yang berdoa, nastajibulah, kami akan mengijabai doa-doanya, kami ijabai doanya. Waktunya kita mengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal min sa'ilin yu'ta su'alahu, tidaklah seseorang yang meminta kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Walillahi azza wa jalla inda kulli fitrin min syahri ramadhana kullal lailatin, dan miliknya Allah setiap kebaikan min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, setiap malam, utaqa'u minan nari sittuna alfan, akan dijauhkan orang tersebut dari nerakanya Allah sittuna alfan, sittuna alfan, 60.000 perjalanan jauhnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu hari kita berbuka puasa dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Sejauh kapan? Situna alfan, 60.000 tahun perjalanan dari siksaan api nerakanya Allah. Kalau 30 hari berapa? Tinggal ngalikan saja. Satu hari kita dijauhkan dari nerakanya Allah, satu hari lagi kita berpuasa semakin jauh dari nerakanya Allah, 3 hari berpuasa semakin jauh dari nerakanya Allah, 30 hari jauh, semakin jauh dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana yaumul fitr a'taqa Allahu mithla ma a'taqa fi jami' syahri 30 marratan. Maka ketika ada itu yaumil fitri, hari raya fitr,
hari raya Yaumil Fitr, a'taqa, maka Allah akan memerdekakan kita semuanya. Jadi sudah kemenangan. Makanya hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan tanpa ada yang dilanggar. Ini menang. Tapi bagi seorang yang tidak menjalankan puasa, ya tidak bisa dikatakan menang. Yaumil Fitr, ketika datang itu hari Fitr, hari Yaumil Idul Fitr, Allah akan memerdekakanmu. Mithlama, setara atau sederajat, a'taqa fi jami' syahri, Allah memerdekakan fi jami' syahri, di semua bulan, 30 marratan, selama 30 kali. Allah akan memerdekakanmu dari sisaan api neraka sebanyak 30 kali. Allah akan mengentaskanmu dari sisaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sittina alfan 60 ribu coba. 60 ribu perjalanan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Baihaqi qala al-Hafidz al-Munthiri wa huwa haditsun hasanun la ba'sa bihi fil mutaba'ati. Wa min fadaili, sebagian dari fadilah menjalankan ibadah puasa adalah la khusalu al-khamsu allati khussisat biha hadhil ummatu al-muhammadiyatu ala rasuliha afdalus salati wassalami wa tahiyyati. Sebagian dari fadilah bulan Ramadan itu adalah al-khisal, beberapa macam perkara yang jumlahnya ada 5, alati yang khususat, dikhususkan ini hadhil ummah, terhadap ini umat al-Muhammadiyah, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala rasuliyya afdalus salati wassalami wa tahiyyati. Rawa al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Utiyat ummati khamsa hisalin." Ini coba. Diberikan ini, umatku ini diberikan khamsa hisalin, 5 perkara. Fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, khusus umatnya Nabi Muhammad diberikan 5 perkara di bulan Ramadan. Keutamaan, keagungan 5 perkara ini di bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun, yang mana tidak diberikan terhadap 5 perkara ini umat-umat qablahum, sebelum umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu 5 perkara? Khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. 5 perkara, bau mulutnya orang yang berpuasa ini jauh lebih harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, dari baunya minyak misik. Ini pertama. Yang keduanya, bahwa tastaghfiru lahum al-khitanu hatta yuftiru. Wa tastaghfiru lahum, dan memohonkan ampun kepada orang-orang yang ahli puasa. Jadi kita yang dalam keadaan puasa di bulan Ramadan dimintakan ampunan oleh siapa? Al-khitanu, hewan-hewan laut, hewan-hewan air yang berada di lautan lepas sana, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hatta yuftiru, sampai kita semuanya berbuka. Coba, indah. Hewan-hewan di laut, ikan-ikan di laut, semuanya memohonkan ampun kepada kita yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin tastaghfiru lahum al-malaikatu, dan di dalam riwayat yang lain bukan hanya hewan saja, tapi apa? Al-malaikah, malaikat-malaikat memohonkan ampun kepadamu.
Ya. Sudah derajat mulia, bau mulutnya di hadapan Allah mulia, lebih harum daripada minyak misi. Dan ketika kita menjalankan ibadah puasa, hewan-hewan laut semuanya memohonkan ampun. Dan tidak hanya itu saja, para malaikat-malaikat Allah yang berada di langit sana pun memohonkan ampun kepada kita. Mulia. Wa zayyinu Allah azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Dan ketika di bulan Ramadan Allah menghias surganya, dihias surganya. Surga indah, tapi dihias lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla yaumin, setiap hari dihias oleh Allah. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, yushiku ibadi as-salihin ayyulqa anhum al-ma'unatu wa yasiru ilaiki ya jannah. Allah berfirman seperti ini, indah firman-Nya Allah. Yushiku, mendekat, ibadi, hamba-hambaku itu manusia-manusia, as-salihuna, yang mereka soleh menjalankan ibadah puasa. Mereka mendekat, ayyul laqan, untuk mereka ditemukan al-ma'unatu. Al-ma'unah, bukan ma'unah tapi ma'unah. Ma'unah adalah kesulitan. Akhirnya wayasiru ilaiki, dan mereka akan kembali kepada engkau wahai surga. Disebabkan puasa mereka, mereka haus, mereka lapar, mereka capek. Ketika mereka menjalankan puasa, wayasiruna, dan mereka kembali ilaiki, kepada engkau ya jannah, wa surga. Wa tusaffatu fihi maradatus syayatin, dan selanjutnya adalah dibelenggu di dalam bulan Ramadan apa? Maradatus syayatin, perkara-perkara untuk senjatanya syaitan dalam menyesatkan diri kita semuanya. Belenggu semuanya. Jadi syaitan tidak bisa. Jadi syaitannya nggak dibelenggu, ndak. Tapi syaitannya nggak bisa mengganggu kita, karena sudah tidak bisa. Caranya untuk menyesatkan kita diambil semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fala yakhlusuna fihi, maka fala yakhlusuna, maka tidaklah selamat mereka, hamba-hambaku, fihi, di bulan Ramadan, ai fi Ramadana, di bulan Ramadan, ila ma, terhadap perkara kanu, yang mana mereka semuanya yakhlusuna, selamat, ilaihi, di dalam perkara tersebut, fi ghairihi, di dalam selainnya bulan Ramadan. Maka ini adalah keutamaan, keutamaan di bulan Ramadan. Sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari di selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan akan dicegah kemaksiatan itu. Fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Di bulan Ramadan setan tidak bisa mentok, ada tameng, ada junnatun hasinun, hisnun hasinun, benteng yang begitu kuat di bulan Ramadan. Mungkin di luar bulan Ramadan jebol itu, jebol kita, maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu, jebol kita. Tapi ketika bulan Ramadan tidak bisa jebol itu. Makanya kita harus istaftikul bak, tanya kepada diri kita sendiri, di bulan Ramadan ini ibadah kita lebih banyak atau enggak, kan gitu. Ibadah kita lebih banyak ataukah tidak? Kemaksiatan kita itu lebih berhenti ataukah tidak? Kalau di bulan Ramadan kita ibadah kita sama-sama, ya masalah kita.
baca Qur'annya sama, sholatnya sama, sholawatnya sama, belajarnya sama, mempelajari tafsir Qur'annya sama, belajar fikihnya sama. Makanya di dalam pondok-pondok pesantren salaf itu biasanya di bulan Ramadan menghatamkan kitab gitu. Karena di luar bulan Ramadan ini tidak bisa hatam kan itu. Ketika di bulan Ramadan hatam satu kitab, hatam satu kitab, satam satu kitab. Ada pengajian di situ. Ini kemuliaan itu loh. Ada peningkatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan keutamaan di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Nabi kita, fala yakhlusuna fihi fi Ramadan ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi Ramadan, wa yufaru, dan diampuni lahum mereka semuanya fi akhiri lailatin, di akhir bulan Ramadan. Sudah maksiatnya agak berhenti di bulan Ramadan, ibadahnya bertambah di bulan Ramadan ini. Makanya cintai majelisil ilmu, cintai majelisil sholawat. Bisanya seperti itu, ya sudah seperti itu. Mungkin orang-orang awam tidak bisa mondok, iya. Mungkin sibuk di ladang, tapi ayo kita dekat kepada majelisil ilmu, dekat kepada ulama, dekat kepada masjid, dekati itu pondok pesantren, dekati mereka. Cintai itu pondok-pondok pesantren, cintai para ulama, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita itu tetap nyambung kepada Nabi Muhammad. Karena di balik itu semuanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lepas gitu. Jangan sampai kita lepas, tidak ada perkara kita yang menyambungkan diri kita kepada baginda Nabi, jangan. Wa yufar, diampuni lahum mereka semuanya fi akhiri lailatin, di akhirnya bulan Ramadan. Kila, diucapkan, ya Rasulullah ahya lailatul qadar. Qala, apakah itu yang ada 5 keutamaan itu? Itu adalah lailatul qadar ya Rasulullah. Apakah itu hanya khusus di malam lailatul qadar wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Tidak khusus bagi seorang yang bertemu bulan Ramadan, tidak, kata Nabi. Walakin al-amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. yakni innal maghfirata takunu fi akhir lailah min Ramadan. Tidak hanya terkhusus di malam Lailatul Qadar, tapi untuk semuanya yang mau mengamalkan ibadah puasa. Bagi seseorang yang menjalankan ibadah puasa, yuwaffa ajru, maka pasti akan diberikan pahala. Pahalanya 5 itu. Jadi orang yang menjalankan puasa mendapatkan 5 perkara ini. Akhir malam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amalahu, ketika mereka mengakhirkan puasanya, selesai ibadah puasanya, dia mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya sang Nabi bagaimana? Innal maghfirata, sesungguhnya ampunan Allah, takunu fi akhiril lailati min Ramadan, ini akan ada fi akhiril lailati, di setiap akhir min Ramadan, di setiap akhir malam min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi tidak usah khawatir, pokoknya ibadah puasa saja, akhir bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah. Ya, wa min fadaili, sebagian dari fadilah-fadilah bulan Ramadan, marwahu al-Hakim, ini diriwayatkan oleh Imam Hakim an Ka'b bin Ajrah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
uhduru al-mimbara fadurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uhduru al-mimbar, ayo hadir kalian semuanya ke mimbar. Fahadurnya, kemudian kami hadir. Ka'ab bin Ujrah itu hadir, kami hadir. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Falamma irtaqa al-darajat ats-tsaniyah qala amin. Ketika Rasulullah naik mimbar, mimbarnya sang Nabi naik mimbar, falamma irtaqa, ketika Nabi Muhammad naik darajatan, satu tingkat di mimbar Nabi, qala, Nabi berkata amin. Tiba-tiba Rasulullah amin. Kemudian falamma irtaqa ad-darajah, kemudian ketika naik lagi kaki mulia baginda Nabi satu derajat lagi, yang kedua, qala, sang Nabi bersabda amin, amin lagi. Falamma irtaqa ad-darajah ats-tsalitsah, kemudian setelah naik lagi ke tingkat yang ketiga, jadi langkah yang ketiga, Rasulullah pun bersabda amin, amin. Falamma nazala, ketika Rasulullah selesai khutbahnya, tausiahnya selesai, mau'izatul hasanahnya selesai, falamma nazala, Rasulullah turun. Ketika Rasulullah turun, kulna, kami berkata, ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengarkan dari engkau di hari ini suatu perkataan yang mana kami mendengar semuanya. Kami semuanya mendengar ya Rasulullah. Tidak hanya Ka'ab saja yang mendengar, tapi sahabat-sahabat lain pun juga mendengar Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Jibril alaihi salam arada li, ya, aku mengucapkan amin 3 kali. Sesungguhnya Jibril ini aradoli atani, dia datang kepadaku. Jibril datang kepadaku. Faqala bauda man atruka ramadana falam yughfar lah. Qultu amin. Kemudian malaikat Jibril berkata, bauda, jauh, seseorang adroka, yang menemukan seseorang ini ramadana, terhadap bulan Ramadan, tapi falam yughfarlah, tapi orang ini tidak mendapatkan ampunan. Jauh-jauh, tidak mungkin, kata malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ada kabar gembira dari Allah. Sangat jauh bagi seseorang yang berjumpa di bulan Ramadan, berjumpa bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Sungguh sangat jauh itu. Tidak mungkin itu kayak hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin, kata malaikat Jibril. Ini Allah memberkahi umatmu, wahai Nabi Muhammad. Jadi umatmu ini akan dijauhkan oleh Allah sangat jauh sekali. Sangat dijauhkan oleh Allah ketika umatmu bertemu bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi kayak hampir semuanya umatmu nanti mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ketika dia berjumpa di bulan Ramadan. Qultu, maka aku berkata, kata Nabi, aku bersabda, amin, amin. Ayabada Allah man adraka syahra Ramadan faqassara fil ibadah wa taubah hatta inqadha asyhara falam tughfar lah dzunubuh. Maksudnya bagaimana? Abada Allah menjauhkan seseorang yang berjumpa di bulan Ramadan, kemudian faqassara, kemudian maksiat itu orang, fil ibadati, di dalam ibadah, wa taubati, dan bertaubat, hatta inqadha, sampai habis itu bulan Ramadan, walam tughfarlah, dan tidak diampuni itu dosa-dosa seseorang yang memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Tapi kuncinya ini, taubat dan ibadah. Jadi sangat dijauhkan gitu loh.
sangat dijauhkan, hampir mustahil bagi umatmu wahai Rasulullah yang di bulan Ramadan ini dia ibadah kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, sangat dijauhkan. Untuk apa? Tidak menerima ampunan dari Allah. Jadi kuncinya dua ini, mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan dan bertobat kepada Allah di bulan Ramadan. Dipastikan oleh Rasulullah kamu dapat ampunan di bulan Ramadan. Tapi kalau sebaliknya, wallahu a'lam. Kalau sebaliknya, qassara fil ibadah, dia tidak puasa, tidak salat, dia mengkhianati kewajiban dia kepada Allah dan bertaubati, dan dia tidak insaf akan kesalahannya, tetap saja berzina, tetap saja mabuk, tidak taubat memohon ampun kepada Allah, maka tidak masuk golongan ini, kata Nabi. Tidak masuk golongan orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ini penting bagi kita. Ini yang pertama, kata Nabi Muhammad, berkata amin, bersabda Rasulullah amin. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, falamma raqitu atsaniyah, ketika aku naik yang kedua, qala Jibril, Jibril datang, bauda man dzukirta indah falam yusalli alaika faqultu amin. Bauda jauh, benar, jauh, man seseorang, dzukirta yang disebut namamu wahai Rasul, indau di hadapan orang tersebut, falam yusalli alaika, kemudian orang tersebut tidak bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Fakultu, kemudian aku berkata amin. Ya. Ini penting kita, penting. Jadi di akhir bulan Ramadan pasti mendapatkan ampunan Allah. Apa kuncinya? Ketika disebut nama Nabi, engkau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jauh, jauh benar. Ketika namamu disebut di hadapan orang tersebut, kemudian orang tersebut mau untuk menjawab nama muliamu wahai Rasulullah, dia bersolawat kepada dirimu, itu orang akan diampuni oleh Allah. Apalagi memperbanyak salawat. Makanya di bulan Ramadan perbanyak salawat. Akhir malam bulan Ramadan dipastikan kamu dapat ampunan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau Ibrahimiyah, terserah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, atau dikasih Sayyidina namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasakan ini. Ketika malam-malam bulan Ramadan, pagi bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, di kendaraan, di motor berselawat. Selawat bisa dimanapun berada. Di pasar bisa berselawat kita. Di ladang sambil nyangkul, lidahnya bisa umi-umi berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang pasti mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Bisa dipastikan. Di bulan Ramadan Rasulullah menjawab amin. Ya amin, semoga dapat ampunan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Rasulullah falamma raqitu ats-tsalitsah, kemudian ketika aku naik yang ketiga, qala Jibril, Jibril berkata lagi, bauda man atraka abawaihi al-kibara indahu aw hadahuma falam yudkhilahu al-jannata ai litaksirihi fi haqqihi ma qultu amin. Jibril berkata, jauh benar seseorang yang berjumpa kedua orang tuanya dalam keadaan tua, indahu di hadapan orang tersebut, atau salah satu di antara keduanya, falam yudkhilahu al-jannata, kemudian
orang itu tidak mendapatkan surga. Jauh sekali. Rasul menjawab, amin. Jadi kedua orang tua itu pintu surga. Sungguh bodoh orang ketika dia dewasa, orang tuanya masih ada, kok ini anak ahli neraka, ini bodoh. Bodoh. Karena dengan kedua orang tua begitu mudahnya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga. Berbeda kalau orang tuanya sudah wafat, bagaimana? Hilang pintu surga dua. Ibundamu dan ayahandamu. Tapi kalau ibundamu masih hidup, ayahandamu masih hidup, ketika beliau dalam keadaan tua, pokoknya lah masih ada di hadapan engkau, maka apa? Maka Rasulullah ini al-kibar ini tidak menjadi ta'yin, tidak menjadi qayyid, tidak harus tua, tidak. Yang penting itu adalah orang tuamu. Karena kenapa? Karena paling sulit merawat mereka ketika mereka sudah tua, mereka sudah sepuh, tidak bisa apa-apa. Mereka harus dimandikan, mereka harus disuapi, mereka harus dicebokin seadanya. Itu jauh lebih sulit untuk apa? Merawat mereka, berbakti kepada mereka, mengurus mereka daripada mereka masih muda. Masih muda mereka bisa makan sendiri, bisa nyari harta sendiri, bisa berobat sendiri. Makanya Nabi Muhammad abawahi al-kibar, tua. Ingat orang tuamu ketika tua. Bukan berarti nanti ketika muda mereka didurhakai, tidak. Kemudian tidak berjumpa atau tidak dimasukkan ke surga, itu jauh, benar. Sungguh bodoh itu orang. Karena kenapa? Karena ditaksiri fi haqqihima, karena mereka ceroboh dalam merawat kedua orang tuanya, mengagungkan kedua orang tuanya. Ya, Pak. Kultu, aku bilang amin. Ayo, wahai saudara-saudaraku dimanapun berada, yang masih punya ibunda, yang masih punya ayahanda, telepon mereka, video call mereka. Ya, mungkin berjauhan. Walaupun engkau sudah menikah, walaupun engkau sudah punya anak, apalagi walaupun engkau sudah punya cucu, tapi kalau ibundamu masih ada, ayahandamu masih ada, kamu jangan sibuk dengan istrimu, kamu jangan sibuk dengan suamimu, kamu jangan sibuk hanya dengan anak dan cucumu sehingga engkau melupakan ibunda yang telah melahirkanmu. Hati-hati. Aku sibuk dengan suamiku, aku sibuk khidmah kepada anak-anakku, sampai orang tuaku aku lupakan Allah. Orang tuanya ingin ketemu, dia tidak mau ketemu. Orang tuanya ingin disuapin, dia tidak mau menyuapin. Orang tuanya kepingin mijitin, tidak mau mijitin. Ini bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Ayo ingat kita, mereka semuanya karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak di ridho kedua orang tuamu. Al-jannatu tahta aqdami ummahatik. Surga berada di bawah telapak kaki-kaki ibundamu. Kalau engkau durhaka kepada mereka, jangan mengharapkan surga Allah. Kalau engkau punya suudon kepada mereka, musuhi mereka, memutus tali silaturahim kepada mereka, jangan harap engkau mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan dihinakan oleh Allah, hina di dunia sebelum hina di akhirat. Hati-hati, engkau akan hancur di dunia, anakmu akan hancur, keluargamu akan hancur kalau engkau berani kepada orang tuamu. Istrimu akan berani, suamimu akan dolim kepada engkau, anak-anakmu akan dolim kepada engkau, cucumu pun akan dolim kepada engkau. Engkau akan ngenes di dunia, engkau akan menderita karena apa?
karena engkau merendahkan orang tuamu. Engkau merendahkan orang tuamu, engkau akan direndahkan oleh anak-anakmu, engkau akan direndahkan oleh cucumu, engkau akan direndahkan oleh suamimu, engkau akan direndahkan oleh istrimu, engkau akan tengker dengan suamimu, bahkan engkau bisa bubar keluargamu. Akan dicabut hidayah oleh Allah, akan dicabut nur cahaya petunjuk oleh Allah di tengah-tengah keluargamu. Nabi Muhammad tidak mau di tengah-tengah keluargamu. Malaikat rahmat tidak mau di tengah-tengah keluargamu kalau engkau merendahkan orang tuamu. Hati-hati bener ini. Engkau rendahkan orang tuamu, engkau yang akan rendah. Tapi kalau engkau memuliakan kedua orang tuamu, engkau yang akan mulia. Engkau akan dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati di sini, wahai seorang suami, engkau yang mengimami istrimu, engkau yang mengimami anak-anakmu, maka apa? Bimbing istrimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Harus bimbing anak-anakmu untuk berbakti kepada kakek neneknya itu, orang tuamu itu, ibundamu dan ayahandamu itu. Kalau mereka berani macam-macam kepada orang tuanya, engkau harus berada di benteng yang paling terdepan untuk melawan kedoliman mereka, untuk melawan hawa nafsu mereka. Engkau harus tegas ini. Tidak boleh diam saja, tidak boleh. Lentuk apalagi, lemah apalagi, takut kepada istri apalagi. Waduh, takut kepada suami tidak, takut kepada anak. Anaknya berani sama kakeknya, anaknya berani kepada mbahnya. Kita ngelentruk, tidak berani negur, tidak berani. Apa ini? Imanmu di mana? Di mana imanmu, di mana izzahmu, kemuliaanmu untuk menegakkan syariat itu di mana? Kamu jangan lemah, takut istri nanti dibentak istri Allah. Yang tentunya yang pertama adalah dengan lembut mengingatkan istri, menasihati istri. Dan tapi yang jelas lembut tapi dengan ketegasan itu loh. Lembut tapi dengan ketegasan, bukan lembut yang lembek yang diarahkan untuk menentang orang tua akhirnya berani. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, rahmati kami ya Allah, muliakan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari musibah kemaksiatan di bulan Ramadan ini ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari musibah penyakit hati di bulan Ramadan ini. Jauhkan dari dengki, jauhkan ya Allah dari cinta dunia, jauhkan ya Allah dari pangkat ya Allah, dan jauhkan ya Allah kami ya Allah dari kemalasan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikan kami di bulan Ramadan ini semakin tekun baca Al-Qur'annya ya Allah. Dijadikan kami di bulan Ramadan ini semakin tekun membaca tafsir Al-Qur'an, mempelajari isi kandungan, mentadabburi kandungan Al-Qur'an ya Allah. Biar kami ya Allah mengerti hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an, biar kami mengerti akhlak-akhlak yang berada di dalam Al-Qur'an, ajaran petunjuk yang berada di dalam Al-Qur'an. Kami bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, dan kami ya Allah bisa menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an ya Allah. Mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami mencintai ilmu ya Allah, karena ilmu adalah petunjuk bagi kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya Allah, karena sunnah Nabi Muhammad adalah penyelamat kami kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Dan rindukan kami kepada baginda Nabi, rindukan kami kepada keluarga Nabi, rindukan kami kepada zurriyah Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan rindukan kami ya Allah kepada umat-umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami rindu kepada mereka ya Allah. Untuk apa ya Allah? Mendoakan mereka ahli surga ya Allah. Rindu kepada mereka ya Allah. Untuk apa ya Allah? Untuk memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka kekurangan ya Allah. Berkunjung kepada mereka ketika mereka kena musibah ya Allah. Berkunjung kepada mereka ya Allah ketika mereka ya Allah dalam keadaan sakit ya Allah. Dan mudahkan ya Allah keluarga kami semuanya ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan wafatkan kami husnul khotimah.
husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.